mengketik atau menuliskan Mentimeter. Nah, selanjutnya itu saya masuk ke GoToHome. Nah, setelah masuk ke GoToHome, penampilannya seperti ini. Saya akan mengklik New Menti buat buka ke presentasi Mentimeternya. Nah, setelah mengklik New Menti-nya di sini Forms. Nah, setelah mengklik Start from Start, di sini ada berbagai opsi lagi. Nah, di sini ada macam-macam opsi. Opsinya di sini ada multi flash sketch, ada word cloud dan lain-lain. Karena saya mau membuat judul, maka saya memilih opsi teks. Sebelumnya kita scroll dulu ke bawah untuk mencari opsi teksnya. Nah, di sini tuh udah ada opsi teksnya, langsung saja kita klik opsi teks. Nah, setelah mengklik, lalu saya akan membuat judul presentasi atau nah judulnya itu di sini juga bisa memakai latar belakang. Nah, latar belakang itu ada di sini. Kita langsung saja ke image, upload. Nah, langsung kita klik aja upload image-nya. Lalu kita klik download. Dan di sini udah ada latar belakang tutorialnya. Langsung aja kita klik open si layout yang kedua. Yaitu di tengah tulisannya dan latar belakangnya full gambar. Sesudah itu kita ada show QR atau kode. Bisa juga kita memakai QR atau tidaknya. Jadi di sini saya akan memakai QR kode. Nah, langsung saja klik tombol ini. Nah, gambar itu seperti ini. Oke, selanjutnya saya mau membuat kuisis pemantik. Langsung kita klik new slide. Terus itu kita pilih word. Nah, di sini udah ada opsi pertanyaan, yang ini opsi pertanyaan dan ini opsi jawaban. Saya akan mau memasukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, karena sudah membuat pertanyaannya, nah di sini tuh di bawahnya ini buat menjawab para audiens. Dan menambahkan lagi new slide-nya. Di sini masih sama pakai word cloud. Nah, pertanyaan yang kedua ini, selanjutnya itu saya akan menambahkan new slide lagi. Nah, di sini masih materi. Saya masih memakai opsi teks. Nah, di sini udah ada opsi teksnya. Di sini kita langsung saya klik opsi teks tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya, kita langsung saja mengetik atau menuliskan. Selanjutnya masih sama, saya
akan menambahkan slide karena masih materi, saya akan memakai opsi teks. Nah, di sini udah ada opsi teks. Langsung saja kita klik opsi teksnya. Nah, di sini saya akan mau memasukkan manfaatnya. Setelah itu, saya akan menambahkan lagi slide untuk membuat quizesnya. Nah, karena saya ingin membuat quiz, maka saya akan memilih opsi multiple choice yang ini. Nah, ini sama ya. Di sini pertanyaannya. Yang pertama itu uh, yang di. Nah, di sini ada optionnya. Di sini ada option 1, option 2, option 3. Kita klik. Nah, kalau option 1 ini buat jawabannya dari pertanyaan khusus tersebut. Karena optionnya ini ada 3, saya akan mau menambahkan optionnya lagi. Nah, ini menambahkan optionnya itu langsung saja kita add option. Nah, di sini udah ada 4 option. Kita ubah menjadi jawaban. Option pertama itu jawabannya yang A. Kedua ini B. Yang ketiga ini yang C. Dan option yang keempat itu D. Nah, di sini ada choice correct answer buat mana yang benar dan mana yang salah. Maksudnya kita klik karena yang benar itu B. Sengaja kita klik. Nah, klik yang itu langsung saja kita menambahkan slide buat memasukkan kuis selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya yang di sini udah ada 3 option. Sama seperti sebelumnya, kita langsung saja menambahkan option tersebut. Lalu kita menambahkan jawabannya. Yang A, yang pertama itu ada A, yang kedua itu ada B, yang ketiga itu ada C, yang terakhir itu ada D, siswa sering didapat. Nah, langsung saja kita scroll ke bawah untuk memencet tombol course correct answer-nya. Nah, saya klik ini. Karena jawaban ini C, maka kita klik C. Sudah itu, selanjutnya klik new slide lagi untuk quiz selanjutnya. Masih sama memakai multiple choice.
Nah, pertanyaan yang ketiga itu, nah ini masih sama optionnya itu buat jawabannya. Sini saya akan menambahkan option karena option jawaban saya ada 4, yaitu A, B, C, D. Maka saya akan menambahkan optionnya. Nah, sini udah ada 4 option. Yang pertama itu ada A, ini itu ada B. Yang ketiga itu ada C, siswa tidak memperhatikan penjelas. Yang terakhir ada D, siswa sering terlambat masuk. Masuk kelas. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah untuk memencet tombol ansurnya. Nah, karena di sini jawabannya A, maka kita klik A. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan new slide lagi untuk eh, quiz selanjutnya. Nah, di sini masih pakai multiple choice-nya. Nah, di sini tuh pertanyaannya. Nah, di sini udah ada 3 option untuk jawabannya. Karena jawaban saya ada 4, jadi kita langsung saja menambahkan option tersebut. Nah, di sini udah ada 4 option. Langsung saja kita masukkan jawabannya. Nah, jawabannya itu yang A, itu B, disknya ada C, yang terakhir ada D. Suasana kelas. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja klik tombol ancornya untuk menentukan jawaban yang benar. Karena di sini jawaban yang benarnya itu C, maka kita klik di sini C. Nah, sudah itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Selvian. Dengan NIM 17096240119, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan yang berjudul pengalaman belajar peserta didik. Boleh nih teman-teman join dulu ke Mentimeter PPT tersebut. Bisa join lewat kode atau barcode. Kalau sudah join, langsung saja ke next slide. Oke, selanjutnya di sini ada soal pemantik satu. Jadi aku mau tahu dulu nih, seberapa paham tentang pemahaman metode belajar yang kamu sukai dari pengalaman belajar peserta didik. Jadi buat teman-teman semuanya boleh banget tulis jawaban dari soal pemantik satu ini ya, guys. Oke, di sini udah ada
Studi kasus, video, ceramah, praktik, proyek. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di sini ada pengertian pengalaman belajar peserta didik. Jadi, pengertian pengalaman belajar peserta didik adalah serangkai aktivitas dan interaksi yang dialami siswa dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, bukan sekedar materi, melainkan melalui pengalaman langsung, tiruan demonstrasi hingga refleksi yang bertujuan mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Oke, selanjutnya, selanjutnya ini ada tujuan pengalaman belajar peserta didik. Yang pertama itu ada perubahan perilaku dan karakter, yaitu mengubah sikap dari negatif ke positif, memperbaiki kebiasaan dan membentuk karakter kuat, bukan sekedar transfer pengetahuan. Yang kedua itu pemahaman mendalam, yaitu mengubah informasi abstrak menjadi pemahaman konkret yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks nyata, misalnya atau bermakna. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan, yaitu membangun kompetensi praktis seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan adaptasi terhadap tantangan. Yang terakhir itu ada motivasi dan keterlibatan, yaitu meningkatkan motivasi intrinsik karena siswa terlibat langsung, merasa memiliki atau sense of ownership, dan melihat dampak langsung dari usaha mereka atau menggembirakan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada manfaat pengalaman belajar peserta didik. Eh, yang pertama itu ada pemahaman dan retensi, yaitu pengetahuan lebih mudah diingat dan diterapkan karena teori langsung dipraktikkan, misalnya percobaan sains. Yang kedua itu motivasi dan keterlibatan, yaitu siswa lebih termotivasi karena belajar menjadi aktif, menyenangkan, dan relevan, bukan sekedar pasif menerima informasi. Yang ketiga itu ada kepercayaan diri, yaitu berhasil menyelesaikan tugas berbasis pengalaman, membangun keyakinan pada kemampuan diri. Yang keempat itu ada keterampilan kritis dan problem solving, eh, yaitu mengasah kemampuan berpikir mandiri, menganalisis masalah, dan mencari solusi dari berbagai perspektif. Yang kelima itu ada pengembangan karakter dan soft skill, yaitu membentuk karakter, empati, adaptabilitas, kerja tim, dan komunikasi yang penting untuk kehidupan dan pekerjaan. Yang keenam ada kreativitas dan imajinasi, yaitu metode yang menyenangkan, mendorong siswa berpikir kreatif dan imajinatif. Yang terakhir ada kesiapan dunia nyata, yaitu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dengan keterampilan praktis dan pengalaman nyata, mengurangi stres. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu di sini ada soal kuis. Jadi, soalnya itu yang dimaksud dengan pengalaman belajar peserta didik adalah A, nilai akhir yang diperoleh siswa, B, proses dan kegiatan yang dialami, C, jumlah tugas yang diberikan, D, lama waktu belajar di sekolah. Nah, buat teman-teman semuanya pilihlah. Pilih salah satu jawaban yang benar. Itu yang mana? Nah, karena di layar saya sudah ada jawaban yang paling banyak itu B, yaitu proses dan kegiatan yang dialami. Nah, dari teman-teman, bisakah dari perwakilan kalian buat jelasin kenapa alasan memilih jawaban yang B?
Boleh resign ya teman-teman. Oke, Nopi boleh. Oke, Hmm, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya menjawab kenapa saya memilih option B, karena menurut pengalaman belajar itu mencakup seluruh proses dan aktivitas yang dialami peserta didik tersebut selama pembelajarannya itu bukan hanya dari hasil akhir seperti nilai atau lamanya waktu belajar seperti itu. Terima kasih. baik, terima kasih atas jawabannya, Nopi. Apakah yang Oke, selanjutnya apakah yang benar yang dijawab oleh Nopi? Oke, ternyata benar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengalaman belajar peserta didik itu yang baik proses dan kegiatan yang dialami. Alasannya itu pengalaman belajar mencakup seluruh proses dan aktivitas yang dialami peserta didik selama pembelajaran bukan hanya hasil akhir seperti nilai atau lamanya waktu belajar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kuis dua, yaitu pengalaman belajar yang positif dapat ditunjukkan melalui A. Siswa merasa bosan saat pelajaran. B. Siswa pasif dan tidak bertanya. C. Siswa aktif berdiskusi dan memahami materi. D. Siswa sering tidak hadir. Nah, buat teman-teman semuanya, pilih salah satu jawaban yang benar itu yang mana. Ditunggu selama 5 detik. Oke, di sini di layar aku udah Udah ada jawaban yang paling banyaknya itu yang C ya, siswa aktif berdiskusi dan memahami materi. Nah, dari teman-teman semuanya, bisa dari perwakilan kalian buat jelasin kenapa alasan memilih jawaban yang C. Oke, Salma Oke, boleh. terima kasih Selvianti atas kesempatannya. Jadi, tadi aku milih jawaban yang C, yaitu siswa aktif dan berdiskusi dan memahami materi. Kenapa aku milih jawaban tersebut? Karena dari pengalaman belajar yang positif dan juga ditandai dengan keterlibatan aktif peserta didik seperti berdiskusi dan memahami materi, karena hal tersebut menunjukkan minat dan pemahaman yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Salma atas jawabannya. Oke, kita lihat apakah benar jawabannya C. Oke, benar banget apa yang dibilang Salma. Jadi tuh belajar yang positif dapat ditunjukkan ya melalui siswa aktif berdiskusi dan memahami materi karena pengalaman belajar yang positifnya itu ditandai dengan keterlibatan aktif peserta didik seperti diskusi dan memahami materi dan menunjukkan minat dan pemahaman yang baik. Oke, selanjutnya kuis yang ketiga itu salah satu contoh pengalaman belajar yang bersifat positif adalah A. Siswa antusias mengikuti pembelajaran dan aktif bertanya. B. Siswa sering merasa bosan di kelas. C. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. D. Siswa sering terlambat masuk kelas. Boleh nih teman-teman dijawab pertanyaannya dari kuis 3.
Oke, baik. Di sini di layar aku udah ada yang jawab. Jadi yang banyak yang jawab itu di bagian A, yaitu siswa antusias mengikuti pembelajaran dan aktif bertanya. Nah, dari perwakilan kalian, buat ngejelasin kenapa alasan memilih jawaban yang A itu, boleh dirasain ya teman-teman. Oke, boleh Cilmi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Alasan aku milih opsi yang A itu karena menurut aku siswa yang antusias dan aktif bertanya itu menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mencerminkan pengalaman belajar yang positif dan bermakna. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Cilmi atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu apakah benar jawabannya itu yang A. Oke, benar banget apa yang dibilang Cilmi. Jadi, salah satu contoh pengalaman belajar yang bersifat positif yaitu siswa antusias mengikuti pembelajaran dan aktif bertanya. Karena siswa yang mengalami antusias dan aktif bertanya menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran sehingga mencerminkan pengalaman belajar yang positif dan bermakna. Oke, selanjutnya ada kuis yang terakhir yaitu contoh tantangan dalam pengalaman belajar peserta didik adalah A. Materi mudah dipahami, B. Diskusi kelompok berjalan lancar, C. Materi pelajaran sulit dipahami, D. Suasana kelas kondusif. Oke, buat teman-teman semuanya pilih salah satu jawaban yang benar itu yang mana ya? Ditunggu sampai 5 detik. Oke, di sini di layar aku udah ada jawaban yang paling terbanyak itu yang C, materi pelajaran sulit dipahami. Nah, dari teman-teman semua, eh, bisa dari perwakilan kalian buat jelasin kenapa alasan memilih jawaban yang C. Boleh dirasain ya teman-teman. Oke lah, eh, berikan alasannya. Oke, sebelumnya terima kasih Selfie atas kesempatannya. Jadi untuk soalnya itu kan contoh tantangan dalam pengalaman belajar peserta didik adalah aku jawabnya yang C, materi pelajaran yang sulit dipahami. Nah, karena tuh materi yang sulit dipahami itu merupakan hambatan nyata dalam proses belajar dan dapat mempengaruhi serta pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran di kelas. Gitu. Oke, terima kasih Ella atas jawabannya. Apakah benar yang dijawab oleh Ella? Oke, ternyata benar banget apa yang dijawab oleh Ella. Jadi, contoh tantangan dalam pengalaman belajar peserta didik itu eh, yaitu materi pelajaran sulit dipahami. Alasannya karena hambatan nyata dalam proses belajar dan dapat mempengaruhi motivasi serta pemahaman peserta didik. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pengalaman belajar peserta didik merupakan proses yang dialami selama pembelajaran dan sangat dipengaruhi oleh metode guru, keterlibatan siswa, serta lingkungan belajar. Pengalaman belajar yang positif mendorong pemahaman, motivasi, dan hasil belajar yang lebih baik. Oke, cukup sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.